Di situ saya waktu cerita itu kayak tiba-tiba, bentar. Terus di depan, di altar itu ada patung, fungsinya buat apa ya? Habis itu barulah cari-cari dalam Bible. Di dalam Bible, itu Allah itu satu. Tidak ada Bapa, tidak ada Anak, tidak ada Roh Kudus. Ketika Nabi Musa berdoa, langsung ke Allah Bapa. Tapi begitu jatuh di Nabi Isa, kok tiba-tiba berkembang? Karena kreativitasnya manusia. Gitu kan? Karena kreativitasnya manusia ini tadi, banyak yang berkembang. Di dalam Bible, jangan kau gambarkan Allah Bapa di surga dengan apa yang ada di langit atas, bumi bawah, maupun apa yang ada di dalam lautan. Bahkan di dalam lanjutan ayat itu, kalau saya nggak salah ingat, terusannya adalah, jangan engkau gambarkan Allah Bapa di surga dengan wujud tulisan di dalam rumah peribadatan. Jadi bahkan tulisan pun di dalam rumah peribadatan itu nggak boleh. Anda baru menyaksikan bahwa teman kita Bro Fandi ini mengatakan itu nggak logis. Kenapa? Karena kalau dia baca Bible bahwa Allah itu satu, ya dia bilang di Bible Allah satu. Kenapa kok Kristen jadi Bapa, Anak, Roh Kudus? Ya, ketika dia bilang dari dulu Bible bilang cuma ada satu Allah, tapi sejak Nabi Isa, maksudnya sejak ada Yesus, maksudnya sejak Kristen, kok malah jadi Bapa, Putra, Roh Kudus. Lalu dia bilang kan diperintahkan ada patung. Bahkan dia bilang maksudnya diperintahkan jangan ada patung, ya. Bahkan jangan ada tulisan juga. Nah, ngomong-ngomong ketika udah ngomong gitu pun saya sudah mulai juga bingung ya. Bro Fandi ini janggal sekali menceritakan kesaksiannya. Ketika dia mengatakan bahwa diperintahkan bahkan dalam Alkitab jangan ada gambarkan Allah dengan tulisan. Apa yang Bro Fandi bilang itu adalah orang Kristen sering bilang itu hukum kedua dari Taurat Musa, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu yang pertama. Jangan membuat bagimu patung yang serupa dengan apapun yang ada di langit di atas, bumi di bawah, yang segala-segala, jangan bikin patung. Itu adalah perintah kedua. Tapi dalam perintah kedua itu tidak ada larangan untuk menggambarkan Allah dengan tulisan di rumah ibadah. Itu tidak ada. Seperti apa yang dikatakan oleh Fandi Gunawan ini, sayangnya ya. Malah saya jadi mikir-mikir, Fandi tadi bilang, bahkan jangan menggambarkan Allah dengan tulisan. Loh, bagaimana dengan yang seperti kita saksikan di misalnya di rumah ibadat saudara-saudara kita yang muslim ini. Gambar di depan ini adalah gambar atau ya gambar dari Hagia Sophia atau Masjid Hagia Sophia. Di dalamnya ada tulisan Allah. Saya agak bingung aja, ini Bro Fandi ini melebih-lebihkan, Bro Fandi ini improvisasi atau apa? Nah, ini yang tadi saya bilang, kita meluruskan kekeliruan-kekeliruan yang disaksikan oleh seorang Fandi Gunawan, ya. Jadi makanya begini loh. Jadi apa ya? Ya, yang nggak tepat aja, ya, nggak benar aja begitu. Menurut teman-teman gimana? Ya kan? Ya gitu ya. Nah, jadi gini nih ya. Orang Kristen itu tidak pernah menyembah tiga Tuhan, ya, seperti yang dikatakan oleh indikasi yang dikatakan oleh Fandi tadi, ya. Jadi di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, itu kata yang dipakai Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata yang dipakai itu adalah kata Ehad. Dan kata Ehad itu berbeda dengan kata Yahid. Kata Yahid itu artinya satu numerik, sedangkan kata Ehad itu artinya satu kesatuan. Ya, saya kadang-kadang bosan juga jelasin ini, tapi nggak apa-apa, ya sudahlah. Jadi orang Kristen itu tidak menyembah satu numerik Tuhan, tetapi orang Kristen menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Tuhan yang Ehad, Tuhan yang satu kesatuan itu. Dan orang Kristen memahami keesaan Tuhan sebagai Tuhan dalam tiga pribadi satu kesatuan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga ketika Bro Fandi tadi bilang bahwa ini tidak logis karena orang Kristen menyembah kurang lebih kira-kira indikasinya menyembah tiga Tuhan, ya itu tidak demikian Bro Fandi, ya. Tidak demikian.
Jadi ketika Bro Fandi mengatakan ini kurang logis begitu, maka saya akan kasih tahu saja, menurut saya lebih sulit logisnya Bro Fandi untuk membela agama Bro Fandi sekarang, yaitu Islam. Ya, di mana Islam menjelaskan bahwa Yesus Kristus tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Lebih sulit membela Islam sebenarnya daripada mengatakan Kristen kurang logis. Saya ulang ya. Lebih sulit membela Islam ketimbang mengatakan bahwa Kristen tidak logis. Misalnya dalam An-Nisa 157, di situ dengan clear teologi Islam, ajaran Islam, akidah Islam itu adalah Isa tidak disalibkan. Tetapi ada yang diserupakan seperti Isa yang kemudian disalibkan. Nah, ini menjadi sesuatu yang susah untuk dibela. Bahkan guru gembul pun mengakui bahwa Islam itu kesulitan membuktikan narasi bahwa Isa diserupakan. Kita dengarkan. Karena itulah maka apakah Yudas itu menggantikan Yesus dan sebagainya diserahkan kepada iman masing-masing, agama masing-masing. Karena kalau misalkan masuk ke metodologi sejarah yang lebih ketat, maka kita tidak menemukan fakta itu. Anda bisa menyaksikan bahwa bahkan ketika guru gembul pun dengan jujur mengatakan itu tidak bisa dibuktikan, sulit membuktikannya. Jadi kalau ngomong logis tidak logis, maka adalah sulit bagi Bro Fandi untuk membuktikan agama barunya. Sulit sekali. Karena kalau saya sendiri secara pribadi ya saya tidak bisa menerima kebenaran Islam karena salah satunya alasan ini. Salah satunya tuh itu. Jadi gini loh, kekristenan punya stand firm yang jelas dan menurut hemat saya dalam hal ini Islam kesulitan, ya. Kesulitan untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dikatakan oleh An-Nisa tadi, ya, 157, ya. Kesulitan sekali untuk mengatakan bahwa Isa itu diserupakan. Kenapa? Karena jelas-jelas penyalipan dan kematian Yesus itu adalah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Itu diakui oleh sumber ketiga, oleh Josephus, diakui oleh Mara Bar Serapion, diakui oleh Lucian Samosata, ya, diakui juga oleh Tacitus. Jadi Josephus, Mara Bar Serapion ini adalah dua sumber Yahudi yang adalah musuh dari kekristenan hari itu, ya. Mereka tidak punya agenda untuk membela orang Kristen. Sedangkan Lucian of Samosata, Lucian dari Samosata dan Tacitus adalah dua sejarawan yang menuliskan tentang penyalipan Kristus. Dan kedua orang ini adalah orang Yunani yang tidak punya agenda untuk membela kekristenan. Jadi berdasarkan logis tidak logisnya, kalau mau logis-logisan, saya kembalikan kepada Anda. Anda mau percaya yang mana? Ya, karena ya saya berharap bahwa Anda yang menonton video ini, Anda terlatih cara berpikir rasionalnya. Anda mau percaya yang mana? Anda mau percaya apa kata kekristenan tentang Yesus yang tersalibkan, atau Anda mau percaya kata Islam yang mengatakan itu bukan Yesus, tapi ada orang yang diserupakan, yang disalibkan. Nah, makanya saya bilang tadi, Bro Fandi akan lebih kesulitan untuk membela kelogisan agama barunya, ya. Karena Bro Fandi kan mengatakan bahwa Kristen itu kurang logis, ya. Kristen itu tidak logis. Tapi justru kalau menurut saya malah sulit untuk membela agama barunya. Which means sekali lagi tidak apa-apa kalau dia mau percaya pada Islam, ya itu haknya dia. Karena kan itu hak setiap orang, kayak gitu ya.